Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Restu Widianto dengan nomor induk dosen nasional 0425029202. Saya merupakan dosen program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bale Bandung yang beralamatkan di Jalan Wiranata Kusumah nomor 7 Bale Endah Kabupaten Bandung. Sebelumnya, terima kasih telah berkenan menyimak video ini. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam Unjuk Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Video ini nantinya akan ditampilkan micro teaching salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah apresiasi puisi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar bagaimana berpikir secara logis, kritis, sistematis dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai sastra dalam bentuk apresiasi dan kritik sastra. Apresiasi dan kajian puisi merupakan upaya menggemari, menggauli puisi secara terus-menerus sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap puisi. Menuangkan pemikiran kritis dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Mahasiswa bukan hanya mengapresiasi dan mengkritik sastra, mereka harus mampu menghasilkan produk yang berkaitan dengan sastra, terutama pada puisi. Mata kuliah apresiasi puisi tersebut merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester genap dan dapat dikontrak oleh mahasiswa semester 2. Mata kuliah apresiasi puisi ini relevan dengan kepakaran atau keahlian saya yang beberapa tahun terakhir ini menjadi topik dari penelitian dan publikasi artikel ilmiah saya. Kemudian, mata kuliah apresiasi puisi ini sesuai dengan RPS yang saya buat. Terdiri dari 16 pertemuan dengan 14 kali pertemuan pemberian materi secara tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian, pelaksanaan kegiatan ini saya kombinasikan pertemuan secara hybrid, yaitu pertemuan secara luring atau tatap muka langsung di kelas dan pertemuan secara daring menggunakan beberapa aplikasi LMS Edlink, Zoom Meeting, ataupun Google Meet. Pada video ini akan ditayangkan pembelajaran di pertemuan 10 mata kuliah apresiasi puisi, yaitu tentang materi model apresiasi puisi yang difokuskan kepada apresiasi puisi model musikalisasi puisi. Pembelajaran ini memanfaatkan Discovery Learning yang mengacu pada CPL Prodi dan capaian mata kuliah, khususnya di capaian mata kuliah ke-8, yaitu mahasiswa harus mampu mengapresiasi, mengekspresi, dan mengkreasi karya sastra Indonesia secara lisan maupun tulisan. Pembelajarannya akan ditampilkan nanti ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan awal, yaitu bagaimana dosen membuka perkuliahan awal, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan persepsi kepada mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berisi pemaparan materi yang disertai dengan tayangan salindia dan contoh video, tanya jawab, kemudian diskusi kelompok yang berujung penugasan kelompok unjuk kerja musikalisasi puisi, serta diakhiri dengan kegiatan penutup yang berisi konfirmasi, evaluasi, penyimpulan materi, sampai penyampaian kelas materi berikutnya, serta salam penutup. Demikian pengenalan dari saya serta deskripsi terkait video yang akan ditayangkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah saya senang melihat teman-teman hari ini keadaan sehat semuanya, dan juga kita alhamdulillah juga bisa ketemu di mata kuliah yang sama, apresiasi Puisi. Hari ini mungkin pertemuan ke-10 di mata kuliah apresiasi puisi, di mana materi ini akan menjelaskan tentang apa saja sih nantinya kita bentuk-bentuk apresiasi puisi. Ya, kita tahu mungkin seperti musikalisasi puisi, rampak puisi, kemudian ada juga dramatisasi puisi dan yang lain-lainnya. Tapi kita fokuskan hari ini itu 4 saja. Ya. Oke, teman-teman silakan mulai scan linknya untuk daftar hadir seperti biasa, dan teman-teman juga nanti akan terekam kehadirannya di Edlink. Ya.
Oke. Selanjutnya. Kebaca nggak? Oke. Di mata kuliah ini, di pertemuan 10, yaitu mata kuliah apresiasi puisi, ini ada di capaian mata kuliah sebentar, mana? Capaian mata kuliah 8, di mana mahasiswa mampu mengapresiasi, mengekspresi, dan mengkreasi karya sastra Indonesia secara lisan dan tulisan. Jadi, memang teman-teman harus mampu mengekspresikan dalam bentuk hal ini. Puisi nanti akan dijadikan apa? Jadi memang ini ada capaian mata kuliahnya. Jadi bukan berarti kalian harus contoh musikalisasi puisi hanya untuk menghibur saya, bukan. Tapi karena memang ada capaian mata kuliahnya, teman-teman mahasiswa harus bisa mengekspresikan sebuah puisi menjadikan karya lainnya. Tahu nggak sih? Kita ingat-ingat kembali. Pertemuan selanjutnya kita bahas apresiasi puisi itu apa. Coba ada yang tahu? Apa itu apresiasi puisi? Nah, cuma tuh. So, apresiasi puisi itu merupakan suatu bentuk kita menilai suatu karya dalam bentuk hal lain, misalnya dalam musikalisasi puisi, dramatisasi puisi, atau rampak puisi. Sip, hampir. Ada lagi yang lebih sederhana lagi. Ya, ayo. Penghargaan. Apa penghargaannya maksudnya gimana? Untuk menghargai sebuah karya. Oke, menghargai sebuah karya, menilai sebuah karya. Ya, ada karya itu bentuk menghargainya banyak. Contohnya, kita mau baca karya sastra itu pun bagian dari menghargai sebuah karya sastra. Kemudian kita membaca dengan pemahaman, dengan ekspresi, itu juga bagian dari bentuk mengapresiasi. Nah, yang paling sulit, sekarang kita akan bahas, yaitu mengekspresi. Harus unjuk kerja atau performance. Ya. Nah, kita ada contoh yang saya lihatkan. Yang pertama ada deklamasi puisi. Tahu nggak deklamasi puisi? Membaca puisi. Nah, ini kadang salah kaprah ya, salah pemahaman. Ketika teman-teman hima nih biasanya lomba membaca puisi, sebetulnya itu salah. Kata membaca itu cuma dibaca saja. Tapi ketika berdeklamasi, puisi itu dibaca bukan hanya dibaca, tapi emosi, jiwa, ekspresi itu diluapkan semuanya. Jadi teman-teman jangan asing dengan kata deklamasi, karena saya yakin teman-teman bisa semuanya. Cuma ada istilah yang memang mungkin teman-teman baru tahu. Karena mungkin dulu yang buat lomba baca puisi itu bukan orang sastra, akhirnya lomba baca puisi. Artinya ya lomba berdeklamasi puisi. Itu yang tepat. Jadi kalian anak sastra coba ubah kebiasaan itu supaya lebih benar. Ada puisi Aku dari Khairil Anwar. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Itu membaca. Tapi kalau berdeklamasi harus ada emosinya. Aku ini binatang jalan, gitu kan? Dari kumpulan yang terbuang. Kan harus emosinya marah, oke, sampaikan marah. Atau misalnya ekspresinya sedih, sampaikan kesedihan itu. Harus diluapkan dan harus sampai ke pendengarnya. Itu deklamasi. Dan untuk lain, dramatisasi puisi. Dramatisasi puisi itu ada drama, ada puisi. Kalau drama kan harus ada dialog. Apakah puisi bisa dijadikan dialog? Bisa, tapi dialognya bukan secara percakapan seperti di film-film begitu. Puisinya itu dijadikan dialognya. Atau itu penggalan ya, penggalan nggak semuanya. Kalau kita tonton semuanya 2 jam. Ya, jadi itu adalah dramatisasi puisi. Artinya
drama, tapi di dalamnya puisi sebagai bahan dialog. Ini contoh selanjutnya. Tadi ada deklamasi puisi, kemudian ada dramatisasi puisi, kemudian yang ketiga ada rampak puisi. Kalau di Sunda pasti kalian dengar rampak kendang. Yang main kendang banyakan mainnya barengan, gitu kan? Itu rampak kendang. Tapi sekarang ini rampak puisi, bisa nggak sih? Bisa. Ya, jadi pembacaan atau deklamasi puisi yang dilakukan serentak beberapa orang. Mari bertemu dengan Tuhan. Itu urusan kita. Skip, ya, pengalan. Tapi sudah kebaca ya, apa itu rampak puisi? Jadi beberapa orang baca puisi yang sama atau mungkin beda, bisa aja. Ini yang terakhir, sebetulnya masih banyak, cuma kita batasi hari ini 4. Nah, musikalisasi Puisi. kalian sering apa namanya? Saya juga pernah lihat kalian bermusikalisasi puisi kok. Saya yakin kalian sudah bisa semuanya. Tapi kita luruskan dulu nih pemahaman tentang musikalisasi puisi. Saya tanya dulu, apa itu musikalisasi puisi? Ini Pak, Mengubah puisi dari lagu, soal apa? suatu puisi dijadikan lagu dalam bentuk apresiasi. Oke, ada yang lain? Hampir, benar. Sebuah lagu yang menjadikan puisi sebagai Sebuah lagu yang puisi dijadikan liriknya, benar juga. Ada lagi? Gampang kok. Saat puisi dan musik bersatu, seperti aku dan dia. Jadilah harmonisasi yang harmonis. Syaratnya satu, ada puisi, ada musik. Ketika keduanya itu digabungkan, itu musikalisasi puisi. Sekarang jangan berdebat lagi, Pak. Puisi itu adalah puisi yang dinyanyikan. Satu lagi bilang, Pak, puisi itu ketika membaca puisi diiringi musik. Keduanya benar. Jadi ini adalah perpaduan dari dua unsur seni. Seni berbahasa, yaitu sastra, dan seni bermusik, seni suara ya, yang disebut seni musik. Kalau ada dua unsur itu, maka silahkan kalian boleh menyebutnya musikalisasi puisi. Ini saya kasih contoh salah satu pelopor yang suka musikalisasi puisi. Saya akan berikan contoh musikalisasi puisi ini dari Ari Reda. Ari Reda ini duo, dia berdua. Saya cuma kurang tahu apakah beliau ini suami istri atau tidak, tapi keduanya ini adalah pemain musikalisasi puisi legendaris di Indonesia. Beliau berdua berasal dari Jogja dan bahkan hasil musikalisasi puisinya digunakan untuk soundtrack film di Indonesia. Teman-teman bisa dengarkan ini Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Bilang bisa nggak seperti ini? Makanya ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Makanya kita telah satu-satu. Langkah-langkah musikalisasi puisi. Kita harus ngapain dulu? Kita harus ngapain dulu nih? Mau bikin musikalisasi puisi. Teman-teman udah punya kelompoknya kan ya? Nanti kita udah bagi. Nanti mungkin kita akan berdiskusi dari kelompoknya masing-masing. Dan mungkin bagi kelompok yang sudah bisa menyiapkan penampilannya hari ini spontan, ya, saya kasih bonus nilai. Tuh, oke. Tapi kita bahas dulu. Ini kok udah makan dulu ya? Satu.
Langkah pertama, pilih dulu puisinya. Ya iyalah, ini kan bahan dasar. Kita mau buat kue harus punya bahan dasar. Nah, kita mau bikin musikalisasi puisi, bahan dasarnya ya puisinya. Pilih puisi tersebut sesuai dengan kemauan kalian. Ya. Yang kalian suka puisi seperti apa ya terserah. Pilih puisi yang memang kalian kuasai, kalian sukai, dan kalian senangi. Minimal suka dulu, baru kita jalan bersama. Kalau nggak suka jangan dipaksakan. Ya, gitu, ya. Pertama, kedua, pahami maknanya. Sudah pilih, pahami dulu maknanya. Jangan langsung dinyanyikan. Pahami dulu, gitu ya. Kalau sudah dipahami, oh ini puisi ini menceritakan tentang satu tokoh yang memang tertindas dan ingin segera bangkit dari keterpurukannya, misalnya, gitu ya. Pahami dulu puisi tersebut. Jadi nanti kalian bisa pilih musik apa yang cocok untuk puisi tersebut. Nah, itu ada di langkah kedua, menemukan irama dan aransemennya. Karena ketika kita sudah paham dengan makna dari sebuah puisi, kita baru bisa sisipkan musik di situ. Kalau musiknya sedih, enak pakai kendang nggak? Ya. Enggak, gitu kan? Kalau misalnya puisinya ceria, oke, pakai kendang boleh, gitu kan? Kalau misalnya puisinya sedih, biasanya diiringi apa? Petikan gitar, biola, atau piano. Petikan gitar ya, bukan di apa namanya, digenjreng gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya di strumming gitu ya. Nah, ini juga kan bagian dari teknik, gitu. Teknik bermusik juga. Nah, kemudian buat melodi dasar. Ada yang nada dasarnya di C sama dengan Do, C, Do, gitu kan. Ada yang D. Kemudian pilih alat musik yang sesuai. Tadi kalau misalnya sedih, pilih musik yang memang bisa menghidupkan suasana kesedihan. Kalau ceria, oke, boleh pakai drum, full band misalnya, pakai rock lagi, genrenya rock boleh sih. Ada musikalisasi pakai genre metal nggak? Ya. Mungkin ada, saya belum cari, tapi pasti ada. Kemudian yang ketiga, latihan. Ini latihan. Latihan itu kunci dari segalanya. Biasa karena terbiasa. Sekarang kita coba yuk sebisanya dulu diskusi kelompok. Kalian kita buat kelompok kecil, kan udah ada kelompoknya ya. Kalian coba pilih lagunya, pilih aransemennya, pilih musiknya. Syukur-syukur nanti kalau sempat kita contohkan yang sudah mampu. Kalian boleh duduk berkelompok, silakan. Teman, isinya apa? Sudah dapat puisinya? Apa puisinya? Hujan bulan Juni, Sapardi. Kenapa puisi itu? Ada apa di bulan Juni? Karena cinta yang terpendam dan kerinduan yang sulit Sok, bagus. Tadi langkah-langkahnya dicatatkan. Nah, pilih dulu puisinya, kemudian maknanya juga kalian harus pahami, kemudian cari musiknya, nadanya, kemudian barulah padukan dengan latihan. Gitu. Ya, setiap kelompok sudah menemukan puisinya ya. Oke. Semoga keburu nanti ada yang tampil satu aja contoh ya. Oke, ini sekarang silakan duduknya memutar. Oke, waktu diskusi habis. Saya minta ada yang sudah menemukan lagunya, bentar. Ada yang sudah menemukan puisinya? Sudah. Semuanya masih sudah ya. Oke.
Kemudian sudah menemukan nadanya? Sudah. Kemudian sudah mencoba dipadukan antara puisi dengan musiknya? Sudah. Sudah? Boleh coba? Boleh. Boleh ya? Oke, coba disiapkan. Enggak apa. Yang nanti kalau dulu tanyakan ini. Ini kelompok berapa? Dua. Oke, kelompok 2 ternyata berani loh hari ini. Berapa menit tuh udah jadi, kan? Oke, bagaimanapun hasilnya, ini adalah persiapan mungkin hanya 30 menit. Jadi, tapi kita lihat sebagai sampai mana gitu mereka meramu antara puisi dengan musik seperti apa. Silakan nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kami di sini akan menampilkan sebuah karya musikalisasi puisi yang diadopsi dari puisi Sapardi Djoko Damono yang berjudul Ketika Jari-Jari Bunga Terluka. Selamat menyaksikannya. Sapardi Djoko Damono. Ketika jari-jari bunga terluka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut-kabut cahaya di langit mengisi awan hari ini. Di bumi meriang sepi yang purba. Ketika kemarau terasa ke bulu-bulu mata. Di ranting cuaca, bulu cahaya, betapa parah cinta kita. Mabuk berjalan di antara jerit bunga-bunga rakah. Ketika jari-jari bunga terluka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut-kabut cahaya di langit mengisi awan hari ini. Di bumi meriang sepi yang purba. Ketika kemarau terasa ke bulu-bulu mata. Ketika kemarau terasa ke bulu-bulu mata. Oke, hebat, luar biasa. Dalam waktu yang singkat teman-teman udah bisa seperti itu. Yang lain pasti bisa. Oke, kelompok yang lain saya minta memberi tanggapan bentuk apresiasi dari kalian. Coba, siapa yang mau memberikan apresiasi? Oke, perkenalkan nama dan kelompok berapa? Perkenalkan, saya Putri Ayuani Sakti, perwakilan dari kelompok 7. Ingin memberikan apresiasi kepada kelompok 2
saya kelompok 2 membawakan puisi, apresiasi puisi ketika jari-jari bunga terluka, karya Sapardi Djoko Damono itu sangat luar biasa, apalagi ketika tadi di bagian ref ekspresinya itu terasa bagi penikmat atau pendengar-pendengar audiens yang di depan, rasa ketika masa cintanya yang dibacakan itu ada sedih dan kecewa, itu terasa banget. Mungkin sedih. Terima kasih. Jadi teh Ocha yes. Yes. Oke, ada yang lain, kelompok lain coba. Yang menyampaikan apa nyanyi, menurut kalian apa sih kesulitannya ketika kalian harus mengubah puisi itu menjadi musikalisasi puisi? Baik teman-teman, mungkin kesulitan dari pengubahan puisinya atau liriknya ya. Setelah kita menemukan puisinya itu puisi apa, setelah menemukan dan mencari chord, nada-nada yang menjadi musiknya itu yang paling sulit ya. Karena mungkin gini, nada ketika kita dibikin lagu kayak misalnya tadi ketika jari-jari bunga terluka. Nah, itu sangat sulit menjadikan nadanya karena kita kan bikin nada lagu sendiri, bukan mengambil dari lagu orang lain gitu. Itu yang benar-benar menjadikan sulit. Dari paragraf 1, paragraf 2, apalagi masuk rapnya itu benar-benar sangat sulit gitu. Tetapi yang mungkin karena kita belajar terus-terusan latihan ya, sehingga dalam waktu singkat bisa menciptakan sebuah nada yang menjadi musik sebagai musikalisasi puisi. Oh, jadi itu tadi nada buatan sendiri. Buatan sendiri. Mantap. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Baik teman-teman, sebagai penutup terima kasih atas apresiasinya. Kami kelompok 2 bisa dipanggil, nama grupnya itu Pandawa ya. Pandawa 5. Yang pertama itu Taufik Yudhistira, yang kedua Fajar Bima, saya ketiga Atep Arjuna, dan ini Nakula dan juga Sadewa. Terima kasih. Cepotnya mana saya? Baik, kita beri tepuk tangan untuk penyanyi. Teman kita bisa, berarti kita pun bisa. Kita terlahir sama, kita terlahir semuanya sama. Lahir kita tuh bayi ya, nggak ada yang langsung besar. Kita lahir itu tidak bisa bicara ya, hanya bisa menangis. Semuanya sama. Artinya bahwa berpuisi itu bukanlah bakat. Ingat, berpuisi bukanlah bakat, tapi itu skill yang bisa dilatih. Semua modalnya sama, modal mulut, modal bicara. Cuma yang membedakan apa? Tekad. Setiap orang memiliki tekad yang berbeda. Maka akan berbeda dengan manusia yang lain. Jadi kalau misalnya orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya, masih membahas tentang apresiasi puisi. Mungkin nanti kita akan mencontohkan beberapa apresiasi puisinya, mungkin dramatisasi puisi mungkin, atau teatrikal puisi mungkin nanti kita akan kaji lebih dalam di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian terima kasih yang hari ini sudah hadir. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Kita bertemu di kemudian hari dengan kondisi periksa walafiat juga ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.